历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like. Terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Qian Zhaiyuan pun semakin ketakutan. Qian Shamo sudah mati. Lalu bagaimana dengan dua penjaga ranah marsyal surgawi yang dia kirim? Sebagai alkemis roh peringkat 5 di pavilion pil suci, bahkan, pejuang ranah Tianwu pun, tak ada yang berani menyentuhnya dimanapun ia berada. Namun kini, dia justru terkurung di depan pintunya sendiri. Sayangnya, kekuatannya hanya di tingkat 5 ranah marsyal bumi, tidak terlalu kuat. Di sisi Qinyang ada Changsu, salah satu dari 9 komandan, yang kini di tingkat 1 ranah marsyal surgawi. Melihat Du Qian semakin kesulitan melawan Tian Dongxian, dan Changsu menatapnya tajam, Qian Zhaiyuan pun panik. Qinyang, sebaiknya jangan bertindak gegabah. Kepercayaan dirinya mulai goyah, dia berteriak, kalau kamu membunuhku, kakakku takkan membiarkanmu. Kakakmu? Qian Hengyuan, wakil kepala pavilion pil suci itu? Qinyang menjawab datar, kalau dia mencariku, akan kubunuh juga. Kalau dia tidak mencariku, mungkin akan kuampuni. Begitu mendengar itu, Qian Zhaiyuan benar-benar naik pitam. Kakaknya adalah alkemis peringkat 8, salah satu kepala pavilion pil suci. Siapa yang berani bicara seperti itu? Apa orang ini benar-benar tidak takut mati? Aku malas berbasa-basi. Qinyang melambaikan tangannya. Changsu segera melangkah maju. Dia lebih taat pada perintah Qinyang dibanding siapapun. Tak ada yang lebih mengenal siapa sebenarnya Qinyang dibanding dia. Membunuh alkemis peringkat 5? Itu bukan masalah besar. Changsu mengayunkan cakarnya, dan Qian Zhaiyuan seperti anak kecil di hadapannya, tak bisa melawan sama sekali. Qinyang. Qian Zhaiyuan sangat panik. Kalau kamu membunuhku, keluarga Qian dari pavilion pil suci takkan melepaskanmu. Cih! Qinyang mendengus dan melambaikan tangan lagi. Qinyang, kamu tak bisa. Tuan Muda Qin, tunggu sebentar. Sebuah suara terdengar perlahan. Di udara, seorang pria berjalan mendekat. Itu adalah Sheng Minghuang. Ia datang dan memandang Qinyang dengan sopan, lalu berkata, Qian Zhaiyuan datang sebagai tamu di kerajaan Xingyue. Jika kamu membunuhnya seperti ini. Lalu, bagaimana kalau dia membunuhku? Qinyang langsung membalas. Bukankah Tuan Qin baik-baik saja sekarang? Aku, sebagai perwakilan kerajaan Xingyue, bertanggung jawab atas ketakutan yang kamu alami. Oh, kalau begitu bagus. Qinyang tersenyum, aku ketakutan, jadi kalau kamu ingin bertanggung jawab, ganti saja dengan Tianyuan Lingjing. Begitu mendengar itu, Sheng Minghuang terdiam. Tuan Qin, itu terlalu memberatkan. Kalau begitu, menyingkirlah. Qinyang berkata lagi, kamu keturunan Sheng Hui, jangan menjadi seperti keturunan Ling Yuan. Kata-kata itu jelas-jelas ancaman. Tapi Sheng Minghuang tidak marah. Dia tahu, setelah peristiwa di Kekaisaran Beiming dan Kerajaan Lingyang Shangguo, Qinyang bukan orang bodoh. Kalau dia bodoh, tak mungkin dia masih hidup sampai sekarang. Pasti dia punya sesuatu yang diandalkan. Sheng Minghuang pun menyingkir. Dia tidak ingin memusuhi Qinyang hanya demi menyelamatkan Qian Diwan. Sheng Minghuang, kamu ini apa-apaan? Qian Zhaiyuan meraung marah, kamu punya kekuatan di ranah marsyal surgawi tingkat 4, kenapa takut padanya? Bunuh dia. Sheng Minghuang terdiam. Changsu langsung menyerang tanpa ampun. Darah memercik, membasahi tanah. Qian Diwan, mati. Suasana menjadi hening sesaat. Sheng Minghuang tahu, pilihannya mungkin akan membawa malapetaka bagi kerajaan Xingyue. Boom! Saat itu, suara ledakan terdengar. Du Qian terjatuh dengan tubuh penuh luka, tulangnya banyak yang patah. Melawan Tian Dongxian, dia bukan tandingan. Karena orang ini dari kerajaanmu. Uruslah sendiri. Dengan lambaian tangan, Tianyuan Lingjing pun muncul. Dalam 10 hari, akan kukembalikan Tianyuan Lingjing ini. Jika pavilion pil suci merasa keberatan, bilang saja aku yang membunuh orang-orang mereka. Wajah Qinyang tenang, seakan membunuh alkemis hebat, bukan masalah besar baginya.
Besok, aku akan pergi menuju kerajaan Daming Shangguo. Selanjutnya masalah ini, aku serahkan padamu. Qin Yang menatap Sheng Minghuang, mengangguk, lalu pergi. Beberapa sosok menghilang di malam itu. Di sisi lain, Sheng Tianyan berdiri di samping ayahnya. Ayah, orang ini terlalu sombong. Bahkan tidak menghormatimu. Sheng Tianyan merasa tidak senang. Diam kamu. Sheng Minghuang membentak. Kamu pikir Qian Diwan tidak dilindungi oleh ahli di ranah marsyal surgawi? Tapi tetap saja dia mati. Apa kamu tidak berpikir bagaimana ini bisa terjadi? Aku meminta Qin Yang membantumu melewati ujian putra pilihan surga. Aku ingin kamu meninggalkan kerajaan Sheng Yue, menjadi tumpuan masa depan negeri ini. Kalau kamu begini terus, bagaimana aku bisa bergantung padamu? Sheng Tianyan pun pucat pasi. Ayah, aku hanya merasa, kamu terlalu menghargai dia. Diam. Ekspresi Sheng Minghuang serius. Memang benar, orang itu mati di wilayah mereka. Tapi Qian Hengyuan takkan bisa menyalahkan mereka sepenuhnya. Lagi pula, Qin Yang punya Changsu di sisinya. Dan dia sendiri juga misterius. Ayah, bagaimana dengan Du Qian? Musnahkan seluruh keluarganya. Mulai hari ini, di kerajaan Sheng Yue, tidak ada lagi keluarga Du. Sheng Minghuang melambaikan tangan, lalu pergi. Di daratan benua Jiuyo yang dulunya damai, semua negara mulai terasa bergolak karena kehadiran Qin Yang. Entah akan kemana pemuda ini pergi selanjutnya. Dengan caranya yang frontal dan tak kenal takut, cepat atau lambat, dia pasti akan menyinggung seseorang yang seharusnya tidak boleh disinggung. Namun bagi Qin Yang, itu bukan masalah. Siapapun yang ingin membunuhnya, maka ia akan membunuhnya. Itu adalah hukum yang sederhana. Masalahnya, kebanyakan orang tak berani melakukannya, karena takut pada orang-orang di balik mereka, yang mencoba membunuh mereka. Itu adalah pemikiran bodoh. Orang sudah ingin membunuhmu. Kalau kamu ragu dan takut membunuhnya, maka, kamu pasti akan mati. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Qin Yang berangkat bersama Yun Xuang-er, Ye Ziqing, Tian Dongxian, Changsu, Qin Xinxin, Ming Qingqing, dan lainnya. Di atas selang raksasa, beberapa sosok duduk. Qin Yang memegang sebuah peta di kedua tangannya, menatapnya dengan penuh kegembiraan. Di samping, Ye Ziqing dan Yun Xuang-er tampak bingung. Tuan muda mereka telah melihat peta itu selama 2 hari penuh, nyaris tak bergerak kecuali untuk makan dan minum. Namun peta itu, bagaimanapun dilihat, tampak sangat sederhana. Tuan muda, sebenarnya apa ini? Yun Xuang-er yang polos tak bisa menahan diri untuk bertanya. Peta Sheji Jiuyo. Begitu kata-kata Qin Yang terucap, tubuh Changsu bergetar hebat. Peta Sheji Jiuyo. Peta ini dulu, pernah menyebabkan pertumpahan darah besar di seluruh daratan Jiuyo, namun kemudian menghilang begitu saja. Tak disangka, ternyata selama ini, tersegel di alam 10.000 roh. Apa itu peta Sheji Jiuyo? Sesuatu yang bisa membunuh. Qin Yang menjelaskan, konon peta ini terkondensasi dari inti terdalam benua Jiuyo dan melibatkan rahasia besar dari benua Jiuyo. Hingga sekarang pun, fungsinya masih belum diketahui. Bahkan Tuan Muda pun tidak tahu. Selama ini, Yun Xuang-er sudah terbiasa dengan cara Qin Yang menangani berbagai hal. Seolah-olah tak ada satupun hal di dunia ini yang tak dia ketahui. Aku bukan kaisar dewa tertinggi, mana mungkin aku tahu segalanya? Qin Yang tersenyum masam. Changsu memberi hormat dan berkata, Tuan, saya ingat dulu, bahkan Kaisar Jiuyo belum memahami misteri peta ini. Pada akhirnya dia hanya bisa mewariskannya pada 2 cucunya, Tian Qinzi dan Ming Yuan. Apa peta ini benar-benar semisterius itu? Tentu saja. Qin Yang melambaikan tangannya. Suara aliran air terdengar, air mengalir deras di tubuh elang raksasa, seperti sungai, melayang di udara. Peta ini lahir dari langit dan bumi, bukan buatan manusia. Bukan berarti tidak ada rahasia, tapi belum ditemukan saja. Sambil berbicara, Qin Yang terus menggerakkan tangannya, dan sebuah gunung perlahan muncul dalam gulungan peta itu. Gunung, air, awan, dan tanah dalam gulungan itu semuanya tampak nyata. Untuk saat ini, memang tampaknya belum bisa dipahami sepenuhnya, tapi hanya dengan melihat pegunungan dan sungainya saja, sudah cukup membuat takjub.
Qin Yang berkata ringan. Memang, bahkan makhluk kuat di puncak alam transformasi dewa pun, mustahil dapat memindahkan pegunungan dan sungai ke dalam gulungan gambar, lalu menyegelnya. Metode ini sungguh mencengangkan. Kakak Qin Yang. Qin Xinxin terkikik saat berkata, kita hampir tiba di kota Daming, ibu kota kerajaan Daming Shangguo. Kali ini, kebahagiaan seumur hidupku semua bergantung padamu, kakak. Tenang saja. Qin Yang menjawab, aku pasti akan menjadikan adikku sebagai menantu kerajaan Daming. Kalau mereka merasa adikku menikahi putri mereka, adalah tindakan tak tahu diri, berarti mereka salah besar. Kakak Qin Yang, Qin Xinxin memberi isyarat agar tidak berbicara berlebihan, karena Ming Qingqing masih ada di sana. Apakah begitu? Qin Yang menepuk bahu Qin Xinxin dan tertawa, adikku pasti akan menjadi naga di antara manusia suatu hari nanti. Hehehe. Saat ini, Ming Qingqing menggandeng lengan Qin Xinxin dan berkata, aku tidak butuh dia menjadi naga atau phoenix. Aku hanya ingin hidup bersamanya dengan damai, tanpa ditindas. Selama aku ada, tak akan ada yang bisa menindas kalian. Qin Yang menghela napas. Selama 9 kehidupan sebelumnya, ia telah berganti identitas berkali-kali. Walaupun pada akhirnya ia tetap adalah putra kaisar dewa tertinggi dan tuan muda dari aliansi awan 9 surga. Semua pengalaman di kehidupan sebelumnya bukanlah ilusi. Dalam kehidupan ini, setelah kehidupan ke-10 dimulai, maka Qin Shan, Qin Hai, dan Qin Xinxin adalah saudara-saudaranya. Ia adalah Qin Yang dari kehidupan ke-10, dan ingatan itu bukanlah hasil perampasan. Ia tetaplah dirinya, baik sebagai tuan muda aliansi awan 9 surga, maupun sebagai Qin Yang dari keluarga Qin. Secara perlahan, tanah di bawah kaki mereka berlalu, dan sebuah kota megah muncul di hadapan mereka. Ibu kota kerajaan Daming Shangguo. Kerajaan Daming Shangguo adalah salah satu dari 7 kerajaan atas, dan berada di peringkat kelima. Kekuatan mereka jauh di atas kerajaan Lingyang Shangguo dan kerajaan Changlong Shangguo. Penguasa negara ini, Ming Zeyun, adalah eksistensi tak terkalahkan di tingkat pertama alam marshal surgawi. Di dalam wilayah kerajaan Daming Shangguo, ucapannya adalah hukum, tak seorang pun berani menentangnya. Saat ini, di istana kekaisaran kota Daming Shangguo. Sialan. Ming Zeyun mengenakan jubah naga, tampak gagah dan penuh wibawa, tetapi wajahnya membeku oleh amarah. Apa tidak ada satupun dari kalian yang bisa memberitahuku apa yang terjadi pada putra mahkota? Ming Zeyun sangat marah. Ayah, mohon tenang. Di bawah tangga, seorang pemuda membungkuk dan berkata, tubuh saudara ketiga tampaknya terkontaminasi oleh racun aneh. Bahkan Guru Luk tidak berdaya. Pengawal istana sedang menyelidiki hal ini. Menyelidiki? Sejak kapan penyelidikanmu menemukan ujungnya? Ming Zeyun membentak marah, Ming Feng, jika aku tahu bahwa kamu terlibat. Jangan kira aku tidak tahu, kamu selalu tidak puas dengan Lang Xuan sebagai putra mahkota. Ayah. Duk. Ming Feng berlutut dan berkata dengan gemetar, anakmu tidak berani, sungguh tidak pernah iri pada saudara ketiga sebagai putra mahkota. Bagus kalau begitu. Wajah Ming Zeyun tetap keras. Saudara Ming. Di sisi aula utama, seorang pria berdiri dan berkata dengan tenang, penyelidikan ini memang harus segera diselesaikan, tapi menyelamatkan nyawa Pangeran Lang Xuan adalah yang paling penting. Sebaiknya segera panggil alkemis. Kudengar Guru Jiangrong sedang berada di kerajaan Xingyue, kita bisa mengundangnya. Apa yang dikatakan saudara Chang benar. Orang yang bicara adalah Chang Beisuan, penguasa kerajaan Changlong Shangguo. Cukup aneh, sebagai penguasa sebuah kerajaan, saat ini, ia muncul di ibu kota kerajaan Daming. Ming Feng, segera undang Guru Jiangrong untuk mengobati saudara ketigamu. Jika Lang Xuan mati, kamu pun tak perlu hidup. Kata Ming Zeyun dengan tenang. Ucapan itu membuat Ming Feng menggenggam erat tangannya. Baik, ayah. Lapor. Tiba-tiba, suara pemberitahuan terdengar dari luar aula. Ada apa? Putri Qingqing sudah kembali. Begitu kata-kata itu terdengar, ekspresi Ming Zeyun menjadi semakin dingin. Gadis pembangkang itu berani kembali. Seret dia ke istana. Ming Zeyun berteriak marah. Saudara Ming, tunggu dulu. Chang Beisuan menghentikannya, Ming Qingqing bagaimanapun adalah seorang putri, dan Pangeran Jingxiang sendiri yang memilihnya untuk dinikahi.
jika kamu terlalu kasar, takutnya Putri Kingking malah berpikiran nekat. Gadis pembangkang ini berani kabur. Kalau terjadi sesuatu, bagaimana menjelaskannya pada kerajaan Jingtian? Kerajaan Jingtian, salah satu dari 7 kerajaan atas, menempati peringkat ketiga, hanya di bawah kerajaan Jingan Shangguo dan kerajaan Shengyue Shangguo. Pernikahan antara kerajaan Daming Shangguo dan kerajaan Jingtian adalah aliansi saling menguntungkan. Putra mahkota Ming Langsuan menikahi Putri Jingshu dari kerajaan Jingtian, dan Pangeran Jingxiang dari kerajaan Jingtian menikahi Ming Qingqing. Ini adalah kabar baik yang bisa mempererat hubungan antar kerajaan. Namun Ming Qingqing melarikan diri. Sekarang Putri Qingqing sudah kembali. Yang paling penting adalah menenangkan keadaan dan menyelamatkan Pangeran Langsuan. Baiklah. Ming Zeyun menahan amarahnya. Panggil dia masuk. Ming Zeyun duduk dengan wajah keras. Putri Qingqing, menghadap. Suara nyaring kembali terdengar, dan dari luar aula, beberapa sosok perlahan berjalan masuk. Qingqing, kamu bersalah. Begitu melihat putrinya, Ming Zeyun langsung membentak. Dia benar-benar tidak habis pikir. Di bawah naungannya, ada puluhan putri, dan lebih dari separuhnya jauh lebih cantik dan berbakat daripada Ming Qingqing. Tetapi Pangeran Mahkota Jingxiang justru memilih Ming Qingqing. Ibu kandung Ming Qingqing berasal dari kalangan biasa, sehingga sejak kecil, ia jarang mendapat perhatian dari kaisar. Namun sekarang, Pangeran Jingxiang memilih wanita ini, dan dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Siapa sangka, Ming Qingqing malah melarikan diri dari istana, mengabaikan perintah kaisar. Ayah. Ming Qingqing berlutut di tanah dan berkata penuh hormat, Qingqing memang bersalah karena menolak Pangeran Mahkota Jingxiang. Tapi Qingqing sudah memiliki seseorang yang disukai. Mohon ayah merestui kami. Begitu kata-kata itu keluar, Ming Zeyun hampir meledak marah, namun Chang Beisuan di sampingnya menggelengkan kepala. Baiklah, kamu bilang kamu sudah punya orang yang kamu sukai. Siapa dia? Aku. Qin Xinxin maju ke depan. Dulu, Qin Xinxin memang gemuk. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir, melihat kemajuan pesat kakaknya dalam berkultivasi, ditambah harapan besar yang diletakkan padanya, ia mulai berlatih dengan keras. Sekarang, meski masih terlihat berisi, tubuhnya telah dipenuhi kekuatan. Wajahnya tampak bulat, tetapi memancarkan semangat dan energi yang membuat orang menyukainya. Siapa kamu? Salam, Paman. Namaku Qin Xinxin, berasal dari keluarga Qin di kota Lingyun, Kekaisaran Beiming. Sombong sekali. Begitu Qin Xinxin selesai bicara, Pangeran Mingfeng berteriak, ayahku adalah kaisar. Siapa kamu berani memanggilnya paman? Qingqing, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu tahu betapa lelahnya ayah mengurus pernikahanmu? Kenapa kamu begitu keras kepala? Kak Feng, aku tidak menyukai Jingxiang. Sehebat apapun dia, itu tak ada artinya bagiku. Aku hanya ingin bersama orang yang aku cintai. Ming Qingqing menjawab dengan tegas. Di atas, wajah Ming Zeyun tampak sangat dingin dan menyeramkan. Kekaisaran Beiming? Keluarga Qin? Keluarga Qin apa? Dia belum pernah mendengarnya. Bahkan jika Ming Qingqing tak menikah dengan Pangeran Jingtian, dia tetap tak bisa dinikahkan dengan pria gemuk seperti itu. Tangkap dia. Penggal. Ming Zeyun melambaikan tangannya dengan dingin. Penggal? Saat itu juga, Qin Yang tersenyum dan melangkah ke depan. Melihat kakaknya maju, Qin Xinxin segera berkata dengan gugup, Kak, jangan bunuh siapa-siapa. Aku benar-benar ingin bersama Qingqing. Melihat ekspresi serius Qin Xinxin, Qin Yang sedikit terkejut. Qin Xinxin benar-benar mencintai Ming Qingqing. Dulu, Qin Xinxin pernah dikhianati Shuya, luka di hatinya begitu dalam. Sekarang ia telah sembuh, dan menemukan cinta sejatinya. Sebagai kakak, tentu saja Qin Yang ingin membantunya. Baik, aku janji. Tak perlu memaksa orang lain. Qin Yang menepuk telapak tangan Qin Xinxin. Kita yakinkan mereka dengan kebajikan. Iya. Qin Xinxin mengangguk mantap. Tuan Muda Qin, sudah lama tidak bertemu. Chang Beisuan menyapa sambil mengepalkan tangan dan tersenyum. Begitu juga dengan Tuan Changsu. Sudah lama tidak jumpa. Kamu? Qin Yang menatapnya, agak bingung. Tuan, ini Chang Beisuan, penguasa kerajaan Changlongsang,
Ye Ziqing menjelaskan di sampingnya. Oh, jadi itu kamu? Suasana di aula langsung canggung. Namun Chang Beisuan tidak marah. Lagi pula, Changsu yang berdiri di samping Qin Yang adalah orang yang sangat sulit dihadapi. Belum lagi Tian Dongxian, kekuatannya setara dengan penguasa-penguasa besar. Kaisar Ming. Qin Yang mengepalkan tangan sambil tersenyum. Adikku, Qin Xinxin, dan putrimu, Ming Qingqing, benar-benar saling mencintai. Apakah menyatukan dua orang yang saling mencintai itu bukan suatu kebaikan? Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Alasannya kamu ingin Ming Qingqing menikah dengan Jing Tian adalah demi aliansi politik. Namun aku bisa jamin, jika Ming Qingqing menikah dengan Qin Xinxin, aku bisa memberimu lebih banyak. Lelucon. Pangeran Ming Feng mencibir. Bagaimana kekaisaran Beiming bisa dibandingkan dengan kerajaan Jing Tian? Kenapa tidak bisa? Qin Yang tetap tenang dan melanjutkan. Sebagai salah satu dari 7 kerajaan besar, Daming tentu tahu apa yang terjadi belakangan ini di benua Jiuyo. Kerajaan Lingyang, dari atas ke bawah, telah dihancurkan. Sekarang hampir lenyap dari peta. 5 kekaisaran besar, Changguang, Tianyuan, Qiuping, Xuanwu, dan Muyuan, telah bersatu menyerang Lingyang. Bahkan kini seperti bambu yang dibelah, terus maju tanpa hambatan. Setelah wilayah atas Lingyang jatuh ke tangan kami, ditambah 4 kekaisaran besar lainnya, Yunyang, Dongjiang, Daqian, dan Nanyue, maka bisa dikatakan seluruh 10 kekaisaran utama bersatu dalam satu kekuatan. Mungkin ini butuh waktu, tapi aku yakin dalam 10 tahun ke depan, wilayah-wilayah itu akan damai. Saat itu, Changguang bisa menjadi kekuatan tertinggi di dunia. Ming Zeyun mendengarkan penjelasan besar ini, dan sedikit terguncang. Tapi itu semua tentang kekaisaran Changguang. Apa hubungannya denganmu? Tanyanya dengan curiga. Penjaga pribadi Tuan Qin Yang ini adalah Changsu sendiri, dan kekaisaran Changguang adalah milik Tuan Qin Yang, kata Changsu dengan suara dalam. Ming Zeyun terkejut. Chang Beisuan hanya mengangguk diam-diam, dan itu cukup untuk memperkuat klaim Changsu. Qin Yang benar-benar pemilik kekuasaan itu? Bahkan Changsu adalah pengawalnya? Memang, kekaisaran Changguang punya potensi besar. Tapi mengapa aku harus bertaruh pada potensi, kalau sudah ada keuntungan nyata dari Jing Tian? Mudah saja, jawab Qin Yang. Aliansi dengan Jing Tian hanyalah hubungan persahabatan kosong. Tidak ada manfaat nyata yang kamu dapat. Tapi jika kamu bersedia menikahkan Ming Qingqing dengan adikku Qin Xinxin, aku, Qin Yang, akan menjadikan 4 wilayah kekaisaran, Dongjiang, Yunyang, Daqian, dan Nanyue, sebagai mas kawin. Hiis. Seisi aula langsung terkejut dan tercengang. 4 kekaisaran besar itu adalah bagian dari 10 kekuatan utama dunia, dan wilayah gabungannya lebih luas dari kerajaan Daming sendiri. Itu adalah mas kawin yang melampaui logika. Bahkan Jing Tian tidak bisa menandinginya. Qin Yang kembali tersenyum. Tentu saja, saat ini keempat kekaisaran itu sedang kacau dan terpecah. Aku rasa Daming tak akan kesulitan untuk menelannya, bukan? Kata-kata ini membuat hati Ming Zeyun goyah. Ia tak bisa menahan godaan itu. 4 wilayah besar setara dengan wilayah Daming saat ini. Itu jauh lebih berharga dibandingkan sekadar menjalin hubungan dengan kerajaan Jing Tian. Qin Xinxin yang berdiri di samping Qin Yang bahkan nyaris pingsan karena syok. 4 kekaisaran sebagai mas kawin? Setahun lalu, hal seperti itu hanya ada dalam mimpi. Bahkan bermimpi pun ia tak berani. 4 kekaisaran besar itu, jika Daming menginginkannya, bisa kami rebut kapan saja. Seru Ming Zeyun dengan bangga. Kalian tak bisa merebutnya, jawab Qin Yang dengan tegas. Dipimpin oleh Kekaisaran Beiming, bersama Kekaisaran Tianyuan, Kekaisaran Qiuping, Kekaisaran Xuanwu, dan Kekaisaran Muyuan, kelima kekaisaran ini telah mengambil tindakan terhadap 4 kekaisaran besar, dan telah menguasai wilayah yang luas. Tanpa izin dari aliansi 5 kekaisaran, coba saja kamu kirim pasukan? Itu hanya akan membuatmu kehilangan pasukanmu sendiri. Qin Yang berkata dalam hati, kalau tidak percaya, silakan coba. Begitu kata-kata ini keluar, Ming Zeyun terdiam. Kekaisaran Beiming bersatu dengan 4 kekaisaran besar lainnya dan mulai menyerang 4 kekaisaran besar dari Kekaisaran Dongjiang. Karena mereka telah bergerak lebih dahulu,
maka akan sangat merepotkan baginya untuk menyerang kerajaan Mingxiang. Ditambah lagi dengan Kekaisaran Changguang, yang menempati peringkat pertama dari 10 kekaisaran terkuat, kerajaan Daming, mungkin bahkan tidak punya peluang untuk menang. Sesaat, Ming Zeyun ragu. Kerajaan Jingtian adalah sekutu kuat yang sudah siap dan bisa menstabilkan kekuatan nasional kerajaan Daming mereka. Namun aliansi 6 kekaisaran yang dipimpin oleh Kekaisaran Changguang dan Kekaisaran Beiming tidak kalah kuat dibanding bantuan dari kerajaan Jingtian. Yang paling penting, Qin Yang bersedia memberikan wilayah dari 4 kekaisaran besar sebagai mas kawin. Dengan begitu, kerajaan Daming akan butuh lebih dari 10 tahun untuk mencernanya, dan kekuatan nasionalnya bahkan mungkin tidak lebih lemah dari kerajaan Jingtian yang berada di peringkat ketiga. Namun untuk itu, ia harus menyinggung kerajaan Jingtian. Namun saat ini, Qin Yang tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sudah memberikan keuntungan yang sangat besar. Ming Zeyun bukan orang bodoh, dia tahu apa yang harus dilakukan. Faktanya, sudah sangat sopan baginya untuk datang meminang Qin Xinxin. Jika tetap tidak berhasil, maka satu-satunya jalan adalah merebutnya dengan paksa. Yang mulia. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar aula. Yang mulia, putra mahkota sedang kambuh lagi, dan tidak bisa dikendalikan, ujar seorang Kasim tergesa-gesa. Apa? Ming Zeyun langsung panik. Putra mahkota, Ming Langsuan, adalah anak kesayangannya. Di seluruh dinasti Daming, siapapun boleh celaka, kecuali putra mahkota. Putra mahkota? Apa yang terjadi dengan kakak ketigaku? Ming Qingqing juga terlihat cemas. Kakak ketiga telah diracuni selama setengah bulan, tetapi para alkemis di istana tidak bisa menyembuhkannya, bahkan tidak bisa menemukan penyebabnya, ujar Ming Feng dengan nada getir. Karena masalah ini, ia dicurigai oleh ayahnya, dan hidupnya menjadi tidak tenang. Qin Yang mengernyit mendengarnya. Jika syarat yang tadi kuajukan belum cukup membuatmu tertarik, bagaimana jika kutambah satu lagi? Qin Yang berkata sambil tersenyum, aku akan menyembuhkan putra mahkota. Jika aku bisa menyembuhkannya, maka pertunangan ini bisa disepakati. Bagaimana? Begitu kata-kata ini keluar, Ming Zeyun tertegun sesaat. Baik. 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 Ming Zeyun berkata dengan gugup, jika kamu bisa menyembuhkan anakku dan menerima syarat yang kamu ajukan tadi, aku akan menyetujui pertunangan antara Ming Qingqing dan Qin Xinxin, lalu memilih tanggal pernikahan. Baik. Qin Yang mengangguk. Kalau begitu, mari kita lihat putra mahkota sekarang juga. Saat ini, Tian Dongxian, Ye Ziqing, dan Yun Xuanger benar-benar mengubah pandangan mereka terhadap Qin Yang. Pemuda ini tampak seolah tidak peduli akan apapun, seperti seseorang dengan hati yang damai, seperti Buddha. Namun sebelum mereka bersatu, untuk urusan Qin Shan, Qin Hai, dan Qin Xinxin, ia melakukan segalanya sendiri, mengurus semuanya secara langsung. Harus diakui, tuan muda ini sangat baik kepada saudaranya. Qin Xinxin sangat terharu saat ini. Wilayah 4 kekaisaran, ditambah lagi dengan penyembuhan putra mahkota. Kali ini, Qin Yang sangat sabar dan tidak sedikit pun marah. Semuanya ia lakukan demi dirinya. Kakak, terima kasih, terima kasih. Tubuh gemuk itu memeluk Qin Yang, dan Qin Xinxin menarik kegirangan. Minggir. Qin Yang mengernyit dan menegur, dasar bodoh, dibandingkan dengan nasib hidupmu, apa artinya wilayah 4 kekaisaran? Kalau kamu melihat Suanu dari 9 surga, aku akan menikahkanmu dengan seluruh benua Jiuyo sebagai mas kawinnya. Kakak, mulai hari ini, kamu adalah idolaku. Aku akan mencontohmu sepanjang hidupku. Seru Qin Xinxin bersemangat. Dasar bocah cerewet. Qin Yang dan yang lainnya mengikuti Ming Zeyun menuju Istana Timur. Di alun-alun besar Istana Timur, puluhan penjaga tampak tegang. Di tengah arena, seorang pemuda berambut panjang dan mengenakan baju hijau melambaikan pedang panjang, berteriak-teriak, menyerang para penjaga dengan ganas. Namun para penjaga di tingkat roda roh tidak berani membalas sama sekali. Meski mereka bisa saja mati, mereka hanya mengelilinginya tanpa melawan. Langsuan. Melihat pemandangan ini, hati Ming Zeyun terasa perih. Qin Yang, jika kamu bisa menyembuhkan putraku, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Qin Yang hanya tersenyum ringan. Orang tua pincang, tangkap dia dan pukul dulu. Qin Yang langsung memberi perintah. Qin Yang, apa yang kamu lakukan?
Pangeran Ming Feng langsung berteriak, "Jangan bertindak gegabah. Kami memintamu menyelamatkan, bukan membunuh." "Kakak Qin." Ming Qingqing juga berkata khawatir, "Kakak ketiga sangat baik padaku, tolong selamatkan dia." "Aku sedang menyelamatkan." Qin Yang tersenyum, "Tenang saja, aku janji akan mengembalikan Ming Langsuan yang utuh padamu." Orang tua pincang, "Pukul." "Baik." Meskipun tidak mengerti apa maksud Qin Yang, si tua pincang langsung bergerak. Dengan kekuatan tingkat 7 dari alam marsyal bumi, ia maju dengan cepat. Ming Langsuan hanya berada di tingkat 9 alam roda roh, tidak mampu melawan sama sekali. Setelah dihajar habis-habisan, seluruh tubuh Ming Langsuan membengkak seperti gentong dalam waktu singkat. Tangisan keluar dari mulutnya, ia masih menggenggam pedang dan menyerang seperti orang gila. Qin Yang mendekati Ming Langsuan dan memperhatikan bengkaknya. Dari benjolan yang membengkak itu, muncul garis-garis hitam. Benar saja, ini racun semut tikus. Qin Yang tersenyum ringan. Semut tikus? Tian Dongxian juga kaget. Racun ini adalah jenis gu, sangat sulit dibuat, namun sangat mematikan. Semut tikus sangat kecil, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi memiliki daya reproduksi tinggi. Biasanya, mereka tidak bisa masuk ke tubuh manusia kecuali dikendalikan seseorang. Qin Yang tersenyum dan berkata, "Kaisar Daming, sepertinya Anda harus menyelidiki siapa yang ingin membunuh putra mahkota Anda." Setelah itu, dari ujung jari Qin Yang keluar kilatan energi spiritual. Bunyi pop-pop-pop terdengar, benjolan besar di tubuh Ming Langsuan pecah, darah mengalir deras. Dan dalam darah itu, semut tikus hitam tampak bergerombol, benar-benar mengerikan. Setelah 1/4 jam, Qin Yang terus memecahkan benjolan dan menjahit luka Ming Langsuan. Perlahan, Ming Langsuan yang pingsan di pelukan Tian Dongxian mulai siuman. "Ayah." Ming Langsuan terdengar sangat lemah. "Jangan bicara dulu, diam saja." Jari-jari Ming Zeyun bergetar karena haru. Perlahan, Qin Yang menarik napas. "Sudah selesai, cari guru alkimia untuk perawatan lanjutan, balut dengan baik, dan beri pil penyembuh. Besok dia akan pulih seperti sedia kala." Qin Yang menepuk-nepuk tangannya. "Ayo cepat." Ming Zeyun segera memerintahkan agar Ming Langsuan dibawa pergi. Putra mahkota adalah hal yang sangat penting bagi negara, dan Ming Langsuan adalah putra kesayangannya. "Terima kasih, Tuan Qin." Ming Zeyun menangkupkan tangan sebagai tanda hormat saat itu juga. "Lalu bagaimana dengan perjanjian pernikahan yang kita bicarakan?" "Tentu tidak bisa diubah." Ming Zeyun langsung memerintahkan, "Ming Feng, kamu bertanggung jawab menyambut tamu kehormatan Qin Yang. Ingat, perlakukan mereka dengan baik." "Baik, Ayah." Sikap Ming Feng pun menjadi jauh lebih sopan saat itu. Ming Zeyun pergi dengan tergesa-gesa, dan Qin Yang serta rombongannya berkeliling istana dipandu oleh Ming Feng. "Bagaimana Tuan Qin bisa langsung tahu bahwa kakakku yang ketiga diracuni racun semut pengerat?" Ming Feng tak bisa menahan rasa penasarannya. Qin Yang menatap Ming Feng dalam-dalam dan tersenyum, "Racun semut pengerat tidak bisa disembuhkan jika sudah menimpa orang di bawah tingkat marsyal bumi. Tapi orang yang meracuni ini sedikit ceroboh. Kalau tidak, Ming Langsuan tidak akan menjadi gila, melainkan mungkin tiba-tiba mati suatu pagi tanpa gejala apapun. Selain itu, pengguna racun semut pengerat biasanya akan terkena efek balik, telapak tangannya akan mengelupas." Mendengar hal itu, tangan Ming Feng mengepal erat di balik lengan bajunya. "Kamu tidak perlu gugup juga." Qin Yang melanjutkan, "Aku tidak tertarik siapa yang ingin mencelakai Ming Langsuan. Sebaliknya, aku justru harus berterima kasih. Kalau dia tidak diracuni, mungkin Ming Zeyun tidak akan menyetujui pernikahan ini dengan mudah. Aku tak peduli dengan perebutan kekuasaan di keluarga kerajaan kalian, tapi satu hal yang pasti, adikku akan menjadi menantu di masa depan. Jika dia sampai sedikit saja terancam di kerajaan Ming, aku jamin tak akan ada yang selamat." Mendengar itu, Ming Feng diam-diam menghela napas lega. Tuan Qin terlalu serius. Di masa depan, keluarga Qin dan keluarga Ming akan bersatu lewat pernikahan. Karena Qin Xin adalah adik Tuan Qin, dan Qing adalah adik saya, tentu saya akan menjaga mereka dengan baik. Bagus. Setelah semua urusan diatur, mereka pun beristirahat. Qin Xin dan Ming Qing seperti tak bisa dipisahkan, selalu bersama. Demi kakaknya,
Qin Xinxin sampai lupa segalanya. Ye Ziqing dan Yun Xuang-er masih mengikuti Qin Yang. Chang Su bersembunyi di kegelapan, menjaga Qin Yang setiap saat. Tian Dongxian kini lebih santai, cukup menjadi kusir kereta. Di ibu kota Kekaisaran Ming, keberadaan Chang Su membuatnya tak perlu terlalu khawatir. Segalanya berjalan lancar. Keesokan paginya, baru saja Qin Yang bangun, Tian Dongxian datang dengan tergesa-gesa. "Tuan, ada kabar dari Kekaisaran Beiming." Tian Dongxian melapor, Tian An dan Ming Yong, dua anak itu, mengatakan bahwa tampaknya ada fluktuasi di alam 10.000 roh dalam formasi besar Xuan Ming, dan di Lembah Langit Selatan. Lembah Langit Selatan? Qin Yang tertegun sesaat, jangan-jangan si tua itu memberi kabar? Selain itu, fluktuasi di Lembah Langit Selatan membuat formasi Xuan Ming juga bermasalah. Tian An dan Ming Yong tidak bisa mengatasinya. Jadi mereka bertanya padamu, apa yang harus dilakukan? Tentu saja mereka tidak bisa mengatasinya. Qin Yang menjawab, sepertinya aku harus kembali. Segera beritahu Shen Wenxuan untuk bergabung ke Kekaisaran Beiming. Dia sekarang muridku, tak bisa terus-menerus tinggal di kerajaan Sheng Yue. Siap. Qin Xinxin dan Ming Qingqing juga datang tergesa-gesa. Kakak, kamu mau pergi? Jangan khawatir. Dari Kekaisaran Ming ke Kekaisaran Beiming, naik elang raksasa hanya butuh 7 atau 8 hari. Jika semuanya beres di sini, aku akan beritahu ayah dan paman, bahwa kalian sudah bertunangan. Paman dan bibi pasti akan setuju. Nanti, aku akan menyerahkan wilayah 4 kekaisaran, dan membawa paman dan bibi untuk melamar secara resmi. Qin Yang menatap Qin Xinxin dan tersenyum. Jadi bagaimana? Mau tetap tinggal di sini atau ikut aku pulang? Aku belum mau pulang. Qin Xinxin menggaruk kepalanya dan tersenyum. Kakak ketiga Qingqing sangat baik padanya, dia belum sembuh juga, aku harus menemaninya. Lagi pula, kamu juga akan kembali dalam beberapa hari kan? Baiklah, kurasa aku tidak bisa menyeretmu ikut, tunggu saja sampai paman dan bibi menyetujui pertunangan kalian. Hehehe. Segalanya berlangsung dengan cepat. Qin Yang langsung membawa Chang Su, Tian Dongxian, dan 2 orang lainnya pergi. Dari Kekaisaran Ming ke Kekaisaran Beiming memang memakan waktu 7-8 hari. Tapi mengabari ayah dan paman hanya butuh sehari 2 hari, jadi perjalanan pulang pergi bisa selesai dalam 2 minggu. Di atas selang terbang, Qin Yang menatap peta Jiuyo Sheji, termenung. Gulungan ini bukan hanya alat pembunuh, tapi juga menyimpan rahasia besar yang terkait dengan benua Jiuyo. Sayang sekali ketika ia menjadi Kaisar Jiuyo dulu, ia belum bisa melihatnya. Dalam kehidupan ini, jika ia terlahir kembali, maka semua rahasia harus diungkap. Qin Yang masih ingat, saat kecil, ayahnya memiliki 1 volume peta bernama Bei Luo Huang Kuantu, dari langit tertinggi hingga ke kedalaman neraka, akhirnya menjadi dunia asli milik ayahnya, menguasai semua dunia. Meski Jiuyo Sheji itu jauh di bawah Bei Luo Huang Kuantu, tapi jika dirunut dan diteliti rahasianya, bukan tak mungkin suatu hari akan menyatu, dan menjadi dunia miliknya sendiri. Perjalanan berjalan dengan tenang. Menurut kabar dari Chang Yixia, aliansi 6 kekaisaran yang dipimpin oleh Kekaisaran Changguang telah merebut wilayah 4 kekaisaran Dongjiang, dan mulai menekan kerajaan Lingyang. Entah itu kekaisaran atau negara, begitu pemimpinnya tidak ada, pasti akan kacau. Yang Yong, kepala keluarga Lingyang, Yang Tianxiu sang kaisar, dan putra mahkota Yang Qiwan semuanya telah tewas, termasuk banyak ahli tingkat Tianwu. Mereka tak mampu menahan gempuran aliansi 6 kekaisaran. Hanya saja, bagaimana mengatur wilayah setelah merebutnya, itu bukan hal yang bisa diselesaikan dalam semalam. Qin Yang tidak repot memikirkannya. Chang Yixia dan yang lainnya akan mengurusnya lebih baik darinya. Setelah 7 atau 8 hari, Qin Yang kembali ke wilayah Kekaisaran Beiming. Ming Yong dan Tianan sudah menunggu sejak lama. Aku bisa turun sendiri, kalian urus urusan lain. Perintah Qin Yang, lalu menoleh ke Ye Ziqing dan Yun Xuang-er, dan berkata, Ziqing, Xuang-er, pergilah ke jurang pegunungan Lingyun dan jemput ayah dan pamanku. Siap. Baik. Sejak kota Lingyun diserang oleh Ling Tian sebelumnya, Qin Yang telah memerintahkan ayahnya untuk tinggal bersama keluarga Qin di lembah dalam. Lembah itu penuh perangkap, serta mengandung tanah spiritual yang cukup untuk membuat keluarga Qin berkembang selama ratusan bahkan ribuan tahun, dan bahkan seorang ahli di tingkat ranah marsyal surgawi tidak bisa memasukinya dengan paksa. Selama waktu ini,
Mingyong juga memerintahkan pembangunan kota di sekitar jurang pegunungan Lingyun. Kini, kota Lingyun yang baru berdiri megah dengan jutaan penduduk, jauh lebih besar dari sebelumnya. Setelah semuanya diatur, Qin Yang pun langsung berangkat, masuk ke formasi besar Xuanming, menuju alam 10.000 roh, dan langsung ke lembah langit selatan. Si tua bangka. Begitu masuk ke lembah terdalam, Qin Yang berteriak keras. Aku di sini. Sebuah suara lemah terdengar. Si tua bangka terdengar sangat lemah saat ini. Kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Qin Yang tak kuasa menahan pertanyaannya saat melihat wajah tua yang muncul dari batang pohon, pucat dan lesu. Lupakan saja. Si orang tua berjubah lusuh berkata dengan getir, sesuatu telah terjadi. Sesuatu? Jantung Qin Yang berdetak kencang. Qin Yang sangat memahami asal-usul orang tua ini. Kejadian besar yang disebutkannya pastilah berkaitan dengan dunia para dewa. Katakan. Qin Yang langsung berbicara dengan ekspresi serius di wajahnya. Tubuh utamaku sepertinya telah mengalami serangan hebat, dan sekarang aku pun sangat lemah. Jika aku gagal, aku akan mati di sini. Ujar orang tua itu terengah-engah. Tubuh utama diserang hebat? Bagaimana mungkin? Di dunia surga, dan dunia-dunia lainnya saat ini, tak ada yang mengenal pohon dunia lebih baik daripada Qin Yang. Orang tua berjubah itu adalah cabang dari pohon dunia, yaitu tanaman ilahi 5 elemen, yang telah melahirkan kesadaran spiritual. Dulu, ia meninggalkannya di alam 10.000 roh untuk menjaga lembah nantian. Dan pohon dunia adalah akar dari dunia para dewa. Dunia para dewa telah ada sejak awal era baru. Bisa dikatakan tak ada satu orang pun di daratan yang tahu di mana letak dunia para dewa. Namun, ia keluar dari dunia para dewa dan telah menjalani 9 kehidupan. Di sanalah akhir dari langit dan bumi, tempat paling misterius dan tempat orang kuat berkumpul. Mungkin telah terjadi perubahan besar di aliansi awan 9 surga. Orang tua itu tak sabar berkata, bahkan pohon dunia diserang, bisa dibayangkan bagaimana kondisi aliansi awan 9 surga. Qin Yang, kamu harus melindungi dirimu sendiri. Aku tidak perlu khawatir soal keselamatanku. Di luar dunia para dewa, tak ada yang bisa membunuhku. Qin Yang kembali berkata, bisakah kamu merasakan sesuatu? Di aliansi awan 9 surga, ibuku sendiri yang memimpin, kakek dan nenekku, juga Paman Lu dan Paman Xie semuanya ada di sana. Bagaimana mungkin bisa terjadi masalah? Seperti yang kukatakan, posisi ibumu di kota memang nyata, tetapi karena ayahmu menghilang, terjadi perbedaan pendapat serius di dalam aliansi awan 9 surga. Tidak semua dari 8 ibumu yang lain menyetujui ibumu. Kamu juga tahu ibumu sangat kuat. Ibu-ibu lainnya juga bukan orang sembarangan. Jika mereka meninggalkan aliansi awan 9 surga, itu akan menjadi pukulan besar bagi aliansi itu. Selain itu, identitas ibu-ibumu sangat berbeda. Mereka semua berasal dari kekuatan besar di dunia para dewa. Mereka berselisih dengan ibumu. Bagaimana mungkin hanya ibumu saja yang bisa menopang aliansi awan 9 surga? Mendengar itu, hati Qin Yang tenggelam. Tentu saja dia tahu bahwa ibunya, Qin Mengyao, sangat kuat, penguasa saat ini dari klan Feng, dan pemimpin sementara dari aliansi awan 9 surga. Statusnya sangat istimewa di dunia para dewa. Tapi ibu-ibu lainnya juga, bukan wanita sembarangan. Bibi Meng Zimo adalah alkemis nomor 1 di dunia para dewa. Ibu ketiga, Ye Xueqi, adalah ahli pedang yang luar biasa. Ibu-ibu lainnya memiliki identitas yang sangat istimewa. Ketika ayahnya menghilang dulu, aliansi awan 9 surga sempat terguncang. Sebagai putra sulung, dia mengambil alih posisi pemimpin. Meski ke-9 ibunya memiliki pendapat berbeda soal hilangnya sang ayah, mereka tetap menahan diri demi dirinya. Pada masa itu, dia adalah pemimpin aliansi, tetapi berada dalam posisi sulit, terjebak di antara ibu-ibunya dan saudara-saudaranya, membuatnya sangat pusing. Untungnya, Paman Lu dan Paman Xie turun tangan dan situasi akhirnya stabil. Namun kemudian, terjadi gejolak di dunia para dewa, situasi aliansi awan 9 surga menjadi tidak stabil, dan bencana besar mendekat padanya, sehingga ia harus segera membuka jalan 9 kehidupan 9 dunia. Ibunya kemudian mengambil alih posisi pemimpin. Awalnya dia pikir setelah menyelesaikan 9 kehidupan dan dunia, dia bisa kembali ke dunia para dewa, merebut kembali kendali Unmeng, dan menstabilkan situasi.
Tapi bencana itu berlangsung 9 kali. Saat dia seharusnya berhasil, justru dihancurkan dan membuka dunia ke-10. Hingga kini, belum diketahui siapa dalang di balik semua ini, apalagi keadaan terkini di aliansi awan 9 surga. Namun sekarang, bahkan pohon dunia pun bermasalah. Hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, aliansi awan 9 surga diserang, dan pohon dunia harus tampil untuk menahannya. Kedua, sesuatu terjadi pada ayahnya. Pohon dunia dikembangkan oleh ayahnya, menopang langit, menyatukan semua dunia. Dunia kultivasi mengalami perubahan besar, dan aura menjadi dasar kultivasi para pejuang. Dan pohon dunia terhubung langsung dengan kehidupan ayahnya. Qinyang mengepal tangannya, diam-diam merasa khawatir. Qinyang, tolong aku dulu, aku tidak mau mati. Ucap si orang tua dengan sedih. Dulu kamu menyuruhku menjaga lembah nantian, tapi aku menunggumu selama 90.000 tahun. Aku tahu. Qinyang berkata dengan tenang, mungkin bukan aliansi awan 9 surga yang bermasalah, mungkin ayahku yang terkena sesuatu. Ayahmu, mana mungkin, ucap si orang tua dengan kaget. Lupakan itu dulu, aku akan menstabilkan fondasimu lebih dulu. Qinyang duduk bersila. Dulu, dia menanam orang tua itu di sini dan menggunakan pohon ilahi 10.000 tahun sebagai tubuhnya. Saat ini, cara untuk menstabilkan si orang tua adalah dengan menstabilkan pohon ilahi itu. Perlahan-lahan, waktu berlalu, dan Qinyang terus mendorong sifat-sifat eliksir di sekitarnya untuk berkumpul ke pusat. Pada saat yang sama, di dalam sebuah galaksi 9 surga tertinggi, di dalam dunia ilusi. Di antara aliran bintang, satu demi satu aula yang samar-samar muncul, bertumpuk dan terkumpul di sana. Jika dilihat lebih seksama, galaksi itu bukan galaksi sungguhan, melainkan kumpulan istana bercahaya yang membentuk galaksi. Saat ini, di antara istana-istana itu, di sebuah aula megah, berukuran puluhan ribu meter, beberapa sosok berdiri diam. Pemimpin, pohon dunia bergetar. Aliansi awan 9 surga kita, belum diserang, aku khawatir. Seorang pria parubaya, berbaju terang berkata dengan cemas, aku khawatir sesuatu terjadi pada Muyun. Lu Qingfeng, maksudmu apa? Seorang pria kekar di sisi lain berkata dingin, saudara Muyun punya kekuatan luar biasa. Dia menciptakan 9 dunia surga, dan menciptakan dunia para dewa saat ini, dengan ribuan ras. Apa yang bisa terjadi padanya? Xiao Fan. Wanita cantik di kursi utama mengerutkan kening dan berkata, kakak Lu adalah saudara pemimpin. Dia tak akan menginginkan sesuatu yang buruk terjadi pada pemimpin. Mu Bufan, aku tahu kamu sebagai kepala klan Titan, berterima kasih kepada saudara pemimpin, tapi aku juga begitu. Sekarang aliansi awan 9 surga sedang dalam krisis, aku tak mau berdebat lagi. Kalian ini, setiap hari hanya khawatir dan panik. Apa tidak bosan? Saat itu, di luar aula utama, bintang-bintang berkilau, dan dalam sekejap cahaya, sebuah sosok muncul. Berpakaian jubah hijau, tangannya disilangkan di belakang, tampak sangat sombong. Di belakang orang ini, ada sosok tua berkerudung hitam yang mengikutinya diam-diam. Salam, Tuan Xie. Melihat sosok itu datang, Lu Qingfeng dan Mu Bufan memberi salam. Bajingan Muyun itu tidak akan menghilang tanpa alasan. Tapi dengan kemampuannya, mana mungkin ia mati dengan mudah? Daripada khawatir tentang itu tiap hari, lebih baik kalian mengkhawatirkan anakku. Anakku? Begitu kata-kata ini keluar, wajah Qin Mengyao, Lu Qingfeng, dan Mu Bufan langsung berubah masam. Xie Qing. Wanita cantik itu mengernyit dan berkata, aku tak bisa merasakan apa yang terjadi pada Chen Er. Bahkan ayahku pun tidak bisa memahami bagaimana kondisi Chen Er saat ini. Kamu juga tahu bahwa Kaisar 9 Takdir adalah takdir yang paling tak terduga di dunia. Muyun juga begitu, Chen Er juga begitu. Sialan. Xie Qing tak bisa menahan diri dan berkata, rubah tua Mukinyu itu, hanya sibuk bersama Yushi setiap hari, mana peduli dia pada nyawa saudaraku. Dan kalian semua, setiap hari hanya ribut soal konflik internal, sibuk sendiri-sendiri. Kalian peduli di mana Muyun, tapi kalian tak peduli pada anak baptisku? Kalau kalian tidak bisa menemukan Muyun, setidaknya carilah anak baptisku. Dengan dia di sini, Meng Zimo dan yang lainnya tidak akan begitu tidak puas. Mendengar ucapan ini, baik Lu Qingfeng maupun Mu Bufan hanya bisa tersenyum pahit. Di seluruh aliansi awan 9 surga,
Satu-satunya orang yang berani bicara seperti itu pada pemimpin Qin Mengyao hanyalah Xie Qing, kepala suku naga. Xie Qing? Qin Mengyao menghela napas. Sudahlah, aku tak pernah mengandalkan kalian. Aku akan mencarinya sendiri. Aku tak percaya semua keturunan naga yang kukirim tidak bisa menemukan anak baptisku. Xie Qing berteriak, anak itu, ayahnya bersedia berubah menjadi naga. Aku ingin mengajarinya, tapi dia malah tak mau. Kalau dia kembali nanti, aku akan memaksanya belajar berubah wujud jadi naga. Jadi manusia itu membosankan, kenapa tidak menikmati kejayaan naga di surga? Xie Qing mengomel sambil meninggalkan aula utama. Mu Bufan tiba-tiba berkata, Tuan Xie benar. Kakak Muyun menghilang sejak aliansi awan 9 surga stabil. Untuk menstabilkan situasi sekarang, mungkin menemukan Tuan Muda Muyang adalah hal yang paling penting. Lu Qingfeng juga mengangguk. Qin Mengyao mengernyit semakin dalam. Kalau begitu, aku akan mengundang orang tua itu, ucap Qin Mengyao. Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi Lu Qingfeng dan Mu Bufan langsung berubah. Jika orang tua itu bersedia keluar dari pertapaannya, maka masalah yang dihadapi aliansi awan 9 surga saat ini, mungkin bukan lagi masalah besar. Selama 10 hari berturut-turut, Qin Yang duduk bersila di alam 10.000 roh, dan aura situasi Tou akhirnya mulai stabil. Namun Qin Yang masih belum berani lengah. Situasi Tou adalah pohon sulur ilahi 5 elemen, yang berkembang dari sulur pohon dunia, sangat unik dan tak boleh terjadi kesalahan sedikit pun. Waktu terus berlalu. Setengah bulan kemudian, di kerajaan Daming, putra mahkota Ming Langsuan akhirnya pulih. Saat ini, di pavilion di dalam istana kekaisaran kerajaan Daming, Qin Xinxin dan Ming Qingqing duduk berhadapan, sementara Ming Langsuan memandang mereka dengan senyum tenang. Kakak ketiga, akhirnya kamu sembuh, aku merasa lega. Ming Qingqing tersenyum riang, tetap polos seperti biasa. Qingqing, sebentar lagi kamu akan menikah, tak bisa terus bergantung padaku, ucap Ming Langsuan sambil tersenyum tenang dan memegang cangkir tehnya. Mendengar ini, Qin Xinxin dan Ming Qingqing tersipu malu. Ming Qingqing tertawa dan berkata, kakak ketiga, kamu masih belum pulih. Aku dan Xinxin baru berusia di bawah 17 tahun. Ayah kaisar bilang, kita hanya bertunangan dulu. Beberapa tahun lagi baru menikah. Oh? Ming Langsuan meletakkan cangkir tehnya dan tersenyum samar. Adikku, kamu keliru. Putra mahkota Jingxiang dari kerajaan Jingtian sudah berusia lebih dari 20 tahun. Dia bisa menikahimu sekarang. Apa? Qin Xinxin dan Ming Qingqing langsung terkejut. Kakak ketiga, kamu pasti salah. Ming Qingqing memaksakan senyum. Ayah sudah menjanjikan aku bertunangan dengan Xinxin. Aku tidak menyukai pangeran Jingxiang. Qingqing, aku tak salah ingat. Nada suara Ming Langsuan menjadi lebih berat. Pertunanganmu dengan pangeran Jingxiang tidak bisa diubah. Benar sekali, Putri Qingqing. Pertunanganmu dengan kakakku tidak bisa diganggu-gugat. Saat itu, dari luar pavilion, muncul sosok berpakaian hitam, wajah tegas, auranya tak kalah dari Ming Langsuan. Jing Qingfeng, kenapa kamu di sini? Ming Qingqing menatapnya tajam. Jing Qingfeng adalah adik dari pangeran Jingxiang. Apa Putri Qingqing begitu membenciku? Jing Qingfeng tersenyum. Aku datang ke Daming, tentu untuk urusan pernikahanmu dengan kakakku. 7 hari lagi, di ibu kota kerajaan Jingtian, kamu dan kakakku akan melangsungkan pernikahan. Semua kerajaan besar akan hadir, membahas urusan penting. Apa? Wajah Ming Qingqing langsung berubah drastis. Di sisi lain, Qin Xinxin mulai memahami situasinya. Ming Langsuan, kakak Qin Yang telah menyembuhkanmu dan menjanjikan wilayah dari 4 kekaisaran sebagai mas kawin. Tapi kamu malah ingkar janji. Qin Xinxin marah. Kamu tidak takut, kakak Qin Yang akan membunuhmu? Membunuhku? Ming Langsuan tersenyum ringan. Di benua Jiuyo, hubungan antara kekaisaran dan kerajaan tingkat atas sangat rumit. Apa yang bisa Qin Yang lakukan? Jing Qingfeng mencemooh. Soal wilayah 4 kekaisaran, dengan kerajaan Jingtian, kerajaan Daming, kerajaan Changlong, dan kerja sama kerajaan lain, jangankan 4 kekaisaran, bahkan kekaisaran Cangguang pun harus tunduk. Qin Xinxin kini paham sepenuhnya.
Kerajaan Daming telah mengkhianati Qin Yang. Ming Langsuan, sepertinya kamu lebih pintar dari ayahmu. Kerajaan Daming pasti akan berjaya di tanganmu, kata Jing Qingfeng sambil tertawa. Pengawal. Belasan sosok muncul mengelilingi pavilion. Apa maksudmu ini? Ming Qingqing marah dan berteriak, kakak ketiga, kalau kamu berani menyentuhnya, aku akan mati di depanmu. Sebuah belati muncul di tangan Ming Qingqing. Qingqing. Qin Xinxin menggertakkan giginya, tapi dia terlalu lemah. Menghadapi mereka, dia tak punya kekuatan melawan. Kakak ketiga. Tiba-tiba muncul sosok lain, Pangeran Ming Feng. Ming Feng berlari cepat dan berkata, kakak, apa yang kamu lakukan? Kita sudah sepakat dengan Qin Yang. Dia akan segera melamar. Ming Feng. Ming Langsuan tersenyum tipis, dan tiba-tiba terdengar suara, puci. Sebuah belati menancap tepat ke dada Ming Feng. Jangan kira aku tidak tahu. Racun semut pengerat itu berasal darimu. Ming Langsuan membunuh adiknya sendiri tanpa ragu sedikit pun. Pemandangan ini membuat Ming Qingqing terkejut tak percaya. Apakah ini masih kakak ketiganya? Seseorang yang membunuh adik kandungnya sendiri tanpa rasa bersalah. Qingqing, kamu ingin mati? Ming Langsuan berkata tenang, silakan. Kau mati, dia juga akan mati. Begitu kata-katanya selesai, belati pun diarahkan ke dagu Qin Xinxin. Saat ini, suasana pun menjadi sangat mencekam. Bang! Suara tajam terdengar, dan belati di tangan Ming Qingqing jatuh ke tanah. Aku akan menikah, lepaskan dia, lepaskan dia. Saat itu, wajah Ming Qingqing tampak suram, dan hatinya hancur. Kakak ketiga yang paling ia percaya, ternyata mengkhianatinya. Adapun Qin Xinxin, jika saja ia tidak menyuruh Qin Xinxin tetap tinggal di sini untuk menunggu kakak ketiganya pulih, mungkin ia tidak akan berada dalam bahaya. Di Kekaisaran Beiming saat ini dengan kehadiran kakaknya, Qin Xinxin pasti akan aman. Namun sekarang, lepaskan dia. Ming Qingqing kembali berkata, lepaskan dia, aku bersedia menikah dengan Jing Xiang. Tidak sekarang. Ming Langsuan mengatupkan bibir dan tersenyum. Qingqing, kakak ketiga juga melakukannya demi kebaikanmu. Aku akan melepaskannya pada hari pernikahanmu. 7 hari lagi, kita akan pergi ke kota Jingtian, dan kamu akan menikah dengan Pangeran Jing Xiang. Kerajaan Changlong dan Anling akan datang, dan 7 kerajaan besar akan hadir. Bukan hanya 7 kerajaan besar, beberapa kerajaan kuat lainnya juga akan datang. Kalau kamu bunuh diri sekarang, bagaimana kerajaan Daming akan memberi penjelasan kepada kerajaan Jingtian? Jadi, Qin Xinxin harus menanggung penderitaan ini selama 7 hari. Dengan satu gerakan telapak tangan, Ming Langsuan memerintahkan Jing Qingfeng untuk menahan Qin Xinxin. Qingqing, Qin Yang itu hanya mengandalkan Kekaisaran Changguang. Meskipun Changguang memiliki Changsu sebagai komandan, Changsu bukanlah sosok kuat seperti puluhan ribu tahun lalu. Cih! Ming Qingqing berkata dengan penuh amarah, sekarang aku mengerti kenapa para saudara sangat iri padamu. Kamu benar-benar suka menyakiti hati orang. Kakak Ming Feng ingin membunuhmu, tapi kamu yang memaksanya untuk melakukan hal itu. Mendengar ini, Ming Langsuan hanya tersenyum ringan, tidak menganggapnya serius. Daripada aku dikhianati dunia, aku lebih memilih mengkhianati dunia. Aku, Ming Langsuan, seumur hidup tidak akan membiarkan siapapun mengkhianatiku. Ming Langsuan berkata dengan dingin, menikahlah dalam 7 hari. Jika kamu patuh, aku akan melepaskan Qin Xinxin. Jika tidak, aku akan membunuhnya. Ming Qingqing menggigit bibir erat-erat, tubuhnya gemetar hebat. Xinxin, aku telah menyakitimu. Ming Qingqing merasa sangat sedih. Jalanlah, gemuk. Jing Qingfeng membawa lebih dari selusin orang, menekan Qin Xinxin dan berjalan keluar dari istana. Jing Qingfeng, aku akan ingat kamu. Qin Xinxin berkata dengan marah, saat kakakku Qin Yang datang, habislah kamu. Berani mengancamku? Jing Qingfeng mencibir dan mencabut pedangnya. Meski aku belum bisa membunuhmu sekarang, memotong sedikit daging tak masalah. Jing Qingfeng melihat sekeliling dan berteriak, pegang dia. Babi mati ini penuh lemak. Aku akan membantu dia diet. Berani-beraninya kamu. Qin Xinxin berteriak.
Tahan dia. Terdengar suara mengerikan, pedang tajam memotong daging, darah menyembur seperti pancuran. Namun Qin Xin tetap diam, matanya membara oleh amarah. Kamu masih berani menatapku? Kupas kulitnya. Jing Qingfeng mencibir, anak miskin dari Kekaisaran Beiming, berani bersaing dengan kakakku demi seorang wanita? Memberi wilayah 4 kekaisaran? Cih! Aku akan membunuhmu. Saat itu, tubuh Qin Xin yang berlumuran darah dan pakaian yang compang-camping tiba-tiba meledak dengan kekuatan besar. Ia langsung bangkit, merebut pedang tajam dari tangan Jing Qingfeng, dan menebasnya. Ceras! Luka berdarah muncul di perut Jing Qingfeng, darah mengalir deras. Perut Jing Qingfeng berdarah parah, wajahnya tampak sangat buruk. Kamu bajingan, mampuslah. Boom! Sebuah telapak tangan menghantamnya. Terdengar suara tulang patah, dan tubuh Qin Xin perlahan jatuh ke tanah. Luka-luka di seluruh tubuhnya berdarah hebat, tanah berubah merah, dan matanya mulai kabur. Kak Qin Yang, aku akan membunuh mereka, aku akan. Qin Yang? Jing Qingfeng mencibir, tenang saja, aku akan mengirimkan jasadmu kembali ke Kekaisaran Beiming. Biar Qin Yang tahu, berani bersaing dengan kakakku demi wanita? Mati konyol. Kukira, dia tidak akan berani muncul jika tahu bahwa kakakku menikahi Ming Qingqing dan menyatukan kerajaan-kerajaan besar. Saat itu nanti, bukan dia yang datang mencariku, tapi kita yang akan membawa pasukan dan mencari dia. Jing Qingfeng menatap jijik ke arah Qin Xin yang tergeletak di tanah. Seret dia, bungkus, kirim ke Kekaisaran Beiming. Katakan pada mereka, kakakku akan menikah dalam 7 hari. Jika mereka berani datang, pangeran ini akan menunggunya. Baik. Perlahan, tubuh Qin Xin pun menjadi dingin. Tubuhnya diseret di tanah, dan meninggalkan jejak-jejak darah. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.